Jadi kalau orang normal biasanya dia nggak akan bisa ngelihat jin. Dia Orang normal. nggak akan melihat penampakan. Apa yang indigo itu tak? Nah, orang indigo itu adalah orang yang terkena gangguan jin. Oh. Jadi dia ada jinnya. Ketempelan gitu tak? Iya, di dalam tubuhnya ada jinnya, sehingga dia bisa melihat jin juga gitu. Kalau orang yang normal nggak bisa. Tapi terkadang kalau jin itu memang benar-benar dia menampakkan diri, orang yang normal juga kadang-kadang bisa ngelihat, tetapi hanya sesekali. Kalau orang yang indigo itu kan dia selalu bisa ngelihat. Iya betul. Atau kalau dia lagi kepengen lihat dia bisa, kalau lagi nggak kepengen dia nggak ngelihat kan gitu. Nah berarti kan itu sesuatu yang tidak normal sebenarnya. Cuman orang kadang-kadang menganggap indigo sebagai kelebihan. Iya, sukanya ngeramal gitu tak, bisa nanti Iya. ini gitu. Harusnya jangan dianggap sebagai kelebihan, tapi itu adalah sesuatu yang tidak normal gitu, sehingga harus dinormalkan. Serem juga ya kalau misalnya gini tuh ada itu di sini, kita jadi yang maaf yang nggak ngeliat malah jadi takut kalau Iya, nggak enak, nggak tenang hidup. iya. Dan Allah kan yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu gimana yang terbaik buat manusia. Jadi kita dibikin ada batasan-batasan sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Kita nggak ngelihat yang aneh-aneh begitu kan sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Iya, supaya kita nggak jadi penakut, jadi nggak takut. Kalau Iya. udah kan jadi takut. Iya, mau kesana padahal udah waktunya sholat, nggak Iya. jadi sholat, takut. Nggak jadi Ya nggak wudhu. nyaman, nggak enak kalau ngapa-ngapain. Iya. Tapi tuh indigo bisa dibuang tak jinnya? Bisa dinormalkan lagi? Bisa, insya Allah. Nah, yang indigo itu biasanya nanti kan dari kecil kan ya. Iya, katanya bawaan lah. Nah, Iya, atau itu- keturunan katanya tak. Ya, jadi itu ada istilahnya namanya jin nasab. Jin nasab itu jin yang dulunya pernah dipakai istilahnya lah, atau dipelihara, atau pernah bekerja sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya, mungkin kakek neneknya, mungkin buyutnya gitu. Jadi bisa Leluhur. iya leluhurnya. Ya ibaratnya bisa 7 turunan Oh, masih bisa gitu. Tergantung perjanjiannya dulunya bagaimana. saat si leluhur ini mau pakai jin itu. Iya, perjanjiannya dulu bagaimana gitu. Jadi kan nanti ada yang kalau si leluhurnya ini meninggal, dia akan turun ke siapa nih gitu. Nah itu tergantung dulunya bagaimana perjanjiannya, atau tergantung si leluhurnya ini milihnya ke anak yang mana misalnya gitu, bisa juga. Nanti si anak ini ke anaknya lagi gitu. Iya bisa begitu Bu. Makanya harus dibersihkan, harus diputus istilahnya. Kalau itu bisa langsung dibuang aja gitu tak. Nah Kalau orang dilarung apa? Ya kita kan sebenarnya yang bisa kita lakukan ya hanya berdoa dan ikhtiar. Masalah hasilnya Allah yang berkuasa, yang menentukan. Karena itu juga ciptaannya. Ya. Iya. Karena semuanya itu kan goib ya, nggak kelihatan. Kita nggak bisa melihat. Ya kita Bismillah, kita bisanya berdoa, berusaha sebagaimana yang dulu pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya itu yang kita lakukan.
Insya Allah kalau kita istiqomah ya, menjaga ibadah, menjaga doa, zikir, insya Allah juga lama-lama itu hilang sendiri. Sejin turunannya ini. Iya. Yang penting kita istiqomah, jaga sholat 5 waktu, baca Quran rutin setiap hari, berzikir. Jadi istilahnya ya kuat-kuatan lah. Oh, gitu. Jadi kalau kita imannya kuat, insya Allah si jinnya ini Kalah. lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Nanti lama-lama dia kalah, dia pergi gitu. Tapi kalau iman kita lemah, nah dia jadinya bisa menguasai. Nah, jadi kenapa ada orang kesurupan misalnya? Ya. Karena imannya sedang lemah, jiwanya sedang lemah. Jadi si jinnya bisa mengendalikan orang itu. Jadi kesadaran orang itu diambil alih sama jin. Makanya biasanya kan datangnya kalau lagi apa, lagi ngalamun, lagi bengong, lagi Ya, orang yang patah hati. iya, Nah. lagi sedih yang berlebihan Apa, ya, murung iya. gitu. Atau lagi cemas berlebihan, ketakutan. Nah, itu yang menjadi pintu-pintu masuknya itu, pintu-pintu masuknya gangguan jin. Sehingga dia bisa mengambil alih kesadaran manusia. Jadi karena Tapi minta orang misalnya ada, kalau kita yang muslim kan dengan doa gitu ya. Tapi kalau yang rasanya yang Nasrani gitu ada pernah tak? ya mereka juga pakai, nggak tahu sih ya, saya belum pernah tahu persisnya ya. Punya pengalaman gitu kan. Iya, cuman ada juga nggak tahu dibaca-bacain apa gitu. Kan mereka juga punya kayak lagu-lagu apa tuh, Iya. lagu-lagu rohani atau apa gitu, atau doa-doa versi mereka gitu. Dulu pernah ada orang Kristen apa ya, nggak tahu sih, cuman dia bilang non muslim ya, tapi nggak jadi datang. Udah mau datang, udah minta apa waktu ya, udah saya ya silakan nanti atau besok ya sini gitu. Nggak jadi datang. Tapi kadang tuh jin orang kawan bisa ngomong dari mana lu, dari sini gitu kan gitu. Iya. Rumahnya di mana? Di sini, pulang sana nggak suka gitu. Iya. Dia kadang-kadang tinggalnya di hutan, kadang-kadang di pohon. Iya kok, misalnya dia tinggal di pohon, kok bisa masuk gitu loh ke yang Masuk ke kayak ke orang gitu. Orang, Iya. iya. Nah, iya kan, itu salah satu kelebihan jin itu kan, pertama dia memang nggak kelihatan, keduanya dia bisa kayak berubah bentuk gitu. Makanya kadang-kadang disebutnya makhluk halus kan gitu. Iya. Jadi karena halus ini dia bisa masuk ke tubuh manusia. Kok tahu aja orang yang lagi bengong, yang lagi ini gitu. Iya. Atau maghrib-maghrib tiba-tiba muncul kan, jadi takut. Memang disebutkan juga dalam hadis Nabi kalau maghrib itu adalah waktu keluarnya setan. Maghrib kalau ada, oh ya maghrib dari siang ke malam ya. Ya kok dari malam ke siang aman kan ya Tar? Ya secara umum begitu, tapi nggak mesti juga. Yang siang-siang diganggu juga kan banyak. Iya. Yang
cuman kebanyakan gitu. Yang ini kan di malam hari. Kan disebutkan di surat Al-Falaq kan begitu kan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Karena sering-seringnya namanya kejahatan di malam hari biasanya. Termasuk itu gangguan-gangguan jin. Ini aja nih. Belok kanan nih. Iya. Ini rumah lama tak, rumah ibu nih di saya pindah. Sama Sarbika. Iya. Tadi itu. Pak sana kan. Kuda kayak rumah gitu. Ini Kayak bukan rumah kantor saya gitu, nggak ada pindah ke sini tulisannya. tahun 1970. Nah, rumah ini mungkin udah dibangun tahun 69 sudah jadi gitu. Oh iya. Jadi termasuk rumah lama. Nah, ini aja nih SD saya. Iya. Saya pindah ke sini kelas 2, kelas 3 waktu itu. Ke depan udah ITC Fatmawati. Iya. Ke jalan tembus ke Antasari sana nih, Tam. Oh iya iya. Ada angkutan Kopaja yang rambutan Blok M lewat sini. Oh, ini buntu ya. Iya, buntu tadi. Iya, ini. Bismillah.